2020. Baik, sebelum kita mulai, ada lebih afdolnya kalau kita memperkenalkan diri dulu ya, Bu Ayu ya. Monggo silahkan. Sebelumnya, perkenalkan saya Ayu Rahayu dari Fakultas Pertanian, program studi peternakan, Ya. dan sedangkan teman saya, nama saya Agni Rarika. Saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi pendidikan bahasa Inggris. Baik, kita sapa dulu mungkin ya. Selamat pagi teman-teman mahasiswa baru. Selamat bergabung dan kami juga ucapkan selamat karena sudah berhasil melewati beberapa tahap. Betul ya, betul sekali. Bisa bergabung di Universitas Tidar. Betul sekali. Nah, untuk lebih mengenal lebih jauh nih Bu tentang kampus Universitas Tidar, mungkin Bu Ayu ada beberapa info. Betul sekali Ibu Agni. Jadi pertama kita itu merupakan universitas negeri baru, yang baru berstatus negeri tahun 2014. Wah, luar biasa, masih dan bayi gitu ya. Kita juga merupakan satu-satunya universitas negeri satu-satunya itu. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu mana itu Magelang, mungkin kita terkenal dengan wisata Borobudur ya. Itu Candi Borobudur, di mana Candi Borobudur itu berada, di kota itu pula lah Universitas Tidar berada. Cuma beda kalau di Borobudur itu di kabupaten ya, kita di kota Magelang. Betul. Ya. Nah, selain itu Universitas Tidar juga mempunyai beberapa fakultas, Ibu Agni. Wah, ini. Yang pertama ada Fakultas Ekonomi. Ya, mungkin teman-teman dari Fakultas Ekonomi bisa melambaikan tangannya. Halo, teman-teman Fakultas Ekonomi. Ya, ada banyak ya. Yang selanjutnya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ya, Visipol. Halo, selamat pagi. Bisa dadah-dadah dulu ya. Wah, ini terlihat sudah cantik, ganteng. Luar biasa. Itu ada dasinya yang agak miring dikit ya. Tolong bisa dibetulkan. Iya, itu. Sip. Kemudian dari ada Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ya? Betul sekali fakultas saya. Ya, FKIP mana suaranya? Terlalu bersemangat ya. Kemudian dari Fakultas Pertanian. Mana Fakultas Pertanian? Halo Pertanian. Wah, lumayan Mbak, lumayan. Ada. Banyak nih. Kemudian selanjutnya dari Fakultas Teknik. Mana ya? Tekniknya? Teknik mana suaranya? Itu luar biasa. Ya, sabar Mas. Melambaikan tangannya biasa aja ya. Itu adalah sebuah bentuk antusiasme ya dari teman-teman mahasiswa baru. Ternyata banyak yang antusias ya Mbak ya. Betul. Dan kenapa sih Mbak? Kenapa ada PKKMB tahap 2 ini Mbak? Ya, betul. Jadi PKKMB yang periode ini merupakan tahap kedua setelah yang kemarin sukses di tahap pertama. Yes. Karena kita mendapatkan jumlah tambahan mahasiswa. Wah, betul sekali. Karena begitu banyaknya yang berminat, dan antusias untuk bergabung di Universitas Tidar. Luar biasa sekali ya. Lalu sebelumnya mungkin setelah ini bisa kita bacakan susunan acaranya. Baik, sebelum kita melanjutkan acaranya, terlebih dahulu akan kami bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, nanti kita ada pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian ada sambutan dari Rektor Universitas Tidar, laporan dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, doa serta penutup. Baik, untuk membuka acara pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru tahap 2 Universitas Tidar 2020, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Semoga dengan dibacakannya basmalah, acara hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu kendala apapun. Amin. Ya, baik. Untuk acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu hadirin dimohon berdiri. Di sana
lain dipersilahkan duduk kembali. Baik hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan Rektor Universitas Tidar kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Nuh Arifin MSc, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara para mahasiswa baru. Terutama pada pagi hari ini telah hadir para wakil rektor Universitas Tidar, wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan, wakil rektor bidang akademik dan kerjasama, wakil rektor bidang umum dan keuangan, wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni, para kepala biro, kemudian para dekan, para wakil dekan, para ketua jurusan dan ketua program studi atau koordinator program studi yang saya hormati, juga segenap jajaran dosen dan teman-teman tenaga staf kependidikan yang juga saya hormati, para pimpinan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Tidar, IPM, BEM, dan UKM yang saya cintai, juga para mahasiswa baru yang pada pagi hari ini mengikuti kegiatan PKKMB tahap kedua yang berbahagia. Marilah pada kesempatan kali ini kita tidak henti-hentinya untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Monggo. Ini yang baru hadir dan duduk di sebelah saya ini Prof. Sugiharto, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, nanti yang akan mendampingi saudara-saudara sekalian para mahasiswa baru untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan kemahasiswaan yang akan mendampingi saudara-saudara sekalian untuk mendapatkan beasiswa, kegiatan karya tulis ilmiah, dan lain sebagainya ya. Saya lanjutkan. Sekali lagi bahwa kita hendaknya tidak henti-hentinya untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada kesempatan pagi hari ini di tengah-tengah pandemi corona yang belum kunjung selesai, kita masih mendapatkan kesempatan untuk bisa bersilaturahim dalam mengikuti kegiatan PKKMB Universitas Tidar. Yang kedua, pada kesempatan kali ini saya atas nama pimpinan dan keluarga besar Universitas Tidar mengucapkan selamat kepada saudara-saudara para mahasiswa baru yang telah lolos di dalam mengikuti seleksi calon mahasiswa baru Universitas Tidar, secara khusus seleksi yang diselenggarakan melalui SMUT, seleksi mandiri ujian tulis. Ini bukan ujian tulis ya. Seleksi mandiri gelombang kedua, karena pada kesempatan kali ini dari jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima rasionya masih sangat besar. Oleh karena itu saya mengucapkan selamat sekali lagi pada saudara-saudara sekalian
karena saudara-saudara sekalian telah berhasil mengikuti kompetisi dari sekian jumlah pendaftar dan yang diterima jumlahnya relatif kecil, dan ini bukan merupakan kegiatan yang mudah ya bagi para mahasiswa baru. Oleh karena itu kesempatan yang sangat baik ini yang telah saudara-saudara peroleh, hendaknya saudara-saudara syukuri, karena tidak semua anak-anak yang seusia saudara-saudara pada kesempatan kali ini bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar di perguruan tinggi, secara khusus pada perguruan tinggi negeri. Satu hal, banyak di antara saudara-saudara kita yang saat ini masih mengalami kesulitan-kesulitan, baik kesulitan dalam hal berkomunikasi, kesulitan hal transportasi, kesulitan dalam hal ekonomi, yang menyebabkan mereka itu tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan kita semua. Di sisi yang lain, karena persaingannya sangat ketat untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, banyak di antara teman-teman kita, saudara-saudara kita, yang mengalami kesulitan untuk ikut berkompetisi mendapatkan tempat untuk belajar di perguruan tinggi negeri. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada saudara sekalian, manfaatkan kesempatan yang sangat baik ini dengan cara yang baik pula. Dengan cara yang baik pula. Jangan sia-siakan kesempatan yang sudah Anda peroleh ini. Yakini bahwa ini adalah jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi saudara-saudara sekalian untuk mempersiapkan masa depan saudara-saudara sekalian ke arah yang lebih baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati, pada tahun akademik 2020 ini, kegiatan perkuliahan atau kegiatan akademik yang diselenggarakan hampir semua perguruan tinggi di Indonesia diselenggarakan secara online atau secara dalam jaringan yang biasanya disebut dengan secara daring. Ini memang bukan hal yang mudah bagi kita semua, karena ada hal-hal tertentu yang memang tidak mudah diselenggarakan secara daring. Oleh karena itu, ini merupakan hal yang sangat istimewa bagi para mahasiswa baru yang diterima di tahun akademik 2020 ini. Biasanya pada waktu penerimaan mahasiswa baru seperti sekarang ini, kita bisa saling bertatap muka, kita bisa saling mengenal lebih dekat, kita saling bisa bertegur sapa secara langsung, sehingga memudahkan bagi kita semua untuk berkomunikasi, untuk saling mengenal, untuk melihat kampus tempat kita belajar, melihat sarana prasarana, fasilitas, kondisi kota tempat kita akan belajar, dan lain sebagainya. Nah, untuk kali ini, saudara-saudara para mahasiswa baru harus menahan diri untuk tidak bisa bertemu langsung dengan para dosen, dengan teman-teman tenaga staf yang akan membantu saudara-saudara sekalian, dengan teman-teman baru, teman kuliah saudara-saudara sekalian, ya. Saudara cukup untuk sementara waktu semester pertama ini mengikuti kegiatan akademik
secara daring atau secara online. Oleh karena itu, saya mohon pada saudara-saudara sekalian untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan sarana prasarana yang saudara-saudara miliki, menyiapkan waktu, jadwal secara ketat, ya, sehingga saudara-saudara sekalian bisa mengikuti kegiatan akademik ini dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara, untuk mengikuti kegiatan akademik ini juga membutuhkan akses internet, yang itu juga membutuhkan kuota pulsa, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pandai-pandai memilih perangkat, memilih jaringan yang tidak terlalu banyak membutuhkan kuota pulsa. Semua kegiatan akademik akan dipandu melalui kuliah online atau disebutnya dengan e-learning. Ya. Dan untuk Universitas Tidar, e-learning itu dipaket dalam bentuk sebuah paket pembelajaran yang dikenal atau diberi nama dengan ELITA. Jadi, saudara-saudara bisa mengakses melalui webnya ELITA, elita.untidar.ac.id. Saudara bisa memilih fakultas dan program studinya. Saudara bisa mendaftarkan diri menggunakan nomor induk mahasiswa, passwordnya juga nomor induk mahasiswa. Nanti untuk keperluan ini, saudara-saudara akan dipandu oleh dosen dan kakak-kakak kelas Anda, sehingga saya mengharapkan tidak akan mengalami banyak kesulitan. Nah, untuk kali ini sampai dengan minggu ini sekarang tanggal berapa? 12 ya. 12 September tahun 2020, kuliah reguler sudah berjalan 2 minggu. Oleh karena itu, saya mohon saudara-saudara sekalian untuk segera bisa bergabung ya dengan ELITA, dengan teman-teman saudara, kuliah secara online ya. Ini berarti mulai hari Senin nanti, saudara sudah harus mengikuti kuliah masuk ke minggu ketiga. Materi-materi pembelajaran yang sudah berlangsung selama 2 minggu, itu bisa saudara akses melalui ELITA. Ya. Ada tugas, ada latihan, dan lain sebagainya, juga bisa saudara ikuti melalui ELITA. Baik kegiatan pembelajaran yang telah berlalu 2 minggu, maupun kegiatan pembelajaran yang akan berlangsung pada minggu-minggu berikutnya. Mengikuti kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi, ini perlu saya sampaikan, berbeda sekali dengan kegiatan pembelajaran yang saudara ikuti pada waktu saudara-saudara sekalian belajar di sekolah menengah umum atau SMA atau SMK. Karena di perguruan tinggi, umur saudara sudah menginjak ke umur mendekati orang dewasa, tapi sebetulnya dewasa ya belum, ya. Remaja ya sudah tidak lagi, ya. Oleh karena itu, kegiatan pembelajarannya semi kegiatan pembelajaran orang dewasa untuk semester 1 dan 2. Nanti semester 3, 4, 5, dan seterusnya, saudara-saudara akan mengikuti kegiatan pembelajaran untuk kegiatan pembelajaran orang dewasa. Sehingga tanggung jawab individu itu jauh lebih penting, jauh lebih diutamakan. Tidak ada lagi guru yang akan mengingatkan saudara untuk belajar, ya.
tidak ada lagi dosen yang mengejar-ngejar atau bahasa Jawanya itu ngoyak-oyak ya, ngoyak-oyak untuk belajar ya. Jadi saudara sendirilah yang harus memotivasi diri Anda untuk belajar. Semua materi pembelajaran sudah disiapkan, ya. Rumusan capaian pembelajaran juga sudah disiapkan. Tinggal saudara-saudara yang mengikuti kegiatan pembelajaran itu, dosen hanya mendampingi saja, ya. Saudara-saudaralah yang harus aktif, ya, mengikuti kegiatan pembelajaran itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara para mahasiswa baru yang saya cintai, ya, situasi terkini ya, di Indonesia bahkan di seluruh dunia kondisinya belum kondusif. Ya. Wabah corona masih ya, menghantui atau mengganggu kehidupan kita semua. Ibaratnya kita itu masih ya, berhadapan dengan musuh yang tidak kelihatan, musuh yang tidak membeda-bedakan siapa yang harus diserang. Ya. Kalau perang fisik itu musuh masih membeda-bedakan. Ya. Anak-anak tidak akan diserang, orang-orang yang sudah tua tidak akan diserang. Ya. Masyarakat sipil tidak akan diserang, anak-anak sekolah tidak akan diserang, perempuan tidak akan diserang. Tetapi musuh perang kita saat ini tidak pandang bulu, ya. Tidak pandang bulu. Siapapun akan diserang, ya. Sangat tergantung pada kesiapan kita. Siap tidak melawannya, siap tidak menghindar, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, bukan saatnya bagi kita saat ini untuk berkeluh kesah. Bukan saatnya pada saat ini kita untuk menggerutu, saling menyalahkan, dan lain sebagainya. Ya. Nah, saatnya bagi kita untuk menerima semua cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini secara ikhlas, kemudian berikhtiar semaksimal mungkin, sambil menjalankan tugas utama kita semua. Bagi para mahasiswa, tugas utamanya adalah belajar, mempersiapkan dirinya untuk menghadapi masa depan. Ya. Oleh karena itu, dalam situasi seperti sekarang ini, saya mengharapkan saudara-saudara sekalian untuk senantiasa mengikuti protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Selalu pakai masker pada waktu keluar dari rumah, ya. Jaga jarak, ya, atau social distancing, ya. Hindari kerumunan dengan banyak orang, ya. Perkecil melakukan perjalanan ya, yang menggunakan kendaraan umum, ya. Kemudian menjaga daya tahan tubuh, ya, semaksimal mungkin. Insya Allah ditambah dengan doa, ya, Anda akan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran ini, tidak ada gangguan yang berarti. Yang terakhir, ya, ini harapan saya dan harapan keluarga besar Universitas Tidar. Ya. Pada waktu saudara-saudara bergabung dengan keluarga besar Universitas Tidar, berarti saudara-saudara sudah mengikhlaskan diri saudara-saudara sekalian untuk menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Tidar. Di Universitas Tidar ini kami menjunjung tinggi rasa saling hormat menghormati, ya, rasa saling menyayangi, saling mengasihi. Bagi kami yang termasuk kelompok senior atau kelompok yang usianya sudah lebih tua daripada saudara-saudara sekalian, kami semua memiliki kewajiban untuk menyayangi, ya, para mahasiswa, mendampingi dalam belajar. Ya. Bagi saudara-saudara yang lebih muda, saudara-saudara memiliki kewajiban untuk menghormati para seniornya, menghormati orang-orang yang lebih tua,
dan ini merupakan ajaran agama dan nilai sosial, nilai kebudayaan yang berlaku di Indonesia. Ya. Oleh karena itu, sejak menjadi keluarga besar Universitas Tidar, saudara-saudara memiliki kewajiban untuk saling menghormati secara sesama teman saudara, menghormati kepada senior-senior saudara, menghormati kepada guru-guru saudara. Supaya ilmu yang saudara-saudara ambil, ilmu yang saudara-saudara peroleh selama belajar di Universitas Tidar benar-benar menjadi berkah ya, bagi saudara-saudara sekalian. Karena kalau saudara-saudara melanggar tata krama, melanggar aturan-aturan agama untuk saling menghormati yang lebih tua dan lain sebagainya, bisa jadi apa yang Anda peroleh keberkahannya akan berkurang. Ya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Selamat bergabung menjadi keluarga besar Universitas Tidar. Kami yang berada di Universitas Tidar lebih dulu dari saudara-saudara sekalian, sudah siap untuk mendampingi saudara-saudara sekalian, siap untuk menyayangi saudara-saudara sekalian, sebagai anggota keluarga terbaru dari Universitas Tidar. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Namun sebelum saya akhiri sambutan saya mengucapkan selamat pada teman-teman panitia PKKMB tahap kedua ini yang telah mempersiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya, baik yang disiapkan oleh para dosen, para tenaga staf kependidikan, maupun oleh organisasi kemahasiswaan, BEM, DPN, KN, dan lain sebagainya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Arifin untuk sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu laporan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni kepada Profesor Dr. Sugiarto MSI, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu. Yang kami hormati Bapak Rektor, yang kami hormati pula Bapak Wakil Rektor yang tidak hadir di ruang ini tetapi mengikuti kegiatan dari rumahnya masing-masing. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu dosen, Bapak Kabiro, serta yang kami banggakan Tidar Muda, mahasiswa baru Untidar yang diterima pada tahun 2020 ini, terutama dari kelompok ini Tidar Muda kedua. Saya ucapkan selamat datang di Untidar. Baik, terima kasih atas waktunya untuk bisa kami menyampaikan mengenai kegiatan PKKMB tahap 2 ini. Namun sebelumnya sudah selayaknya kita lebih dahulu mengaturkan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmatnya, sehingga pada pagi hari ini kita dipertemukan baik secara offline maupun online dalam kegiatan PKKMB ini dalam kondisi yang prima, yang sehat walafiat. Mudah-mudahan menjadi satu forum pertemuan yang penuh dengan berkah dan manfaat. Bapak Ibu serta Tidar Muda yang kami banggakan, perlu saya sampaikan bahwa PKKMB adalah program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Untuk tahap kedua ini, saya sampaikan Tidar Muda adalah Tidar Muda yang luar biasa. Sesuai dengan tema kali ini,
kalian dianggap sebagai keluarga baru Unidar, sebagai keluarga Mahardi Bayanaka. Jadi setiap tahun kakak-kakak kelas kalian memberikan nama tiap generasi yang masuk Unidar ini dengan nama-nama spesial. Untuk tahun ini keluarga kalian bernama Mahardi Bayanaka, yang artinya kurang lebih adalah keluarga yang lahir dalam kondisi sebagai keluarga yang merdeka. Mahardi lahir merdeka, kemudian luar biasa. Nah, untuk yang lahir tahap kedua ini sangat luar biasa. Dan tema PKKMB adalah semangat tidak mudah dalam menghadapi era perubahan. Saya katakan sangat luar biasa karena kita lahir dalam kondisi yang sangat beda dengan kondisi biasa, yaitu dalam kondisi pandemi. Seperti yang disampaikan Bapak Rektor tadi, kita harus siap menghadapi kondisi yang berbeda ini dengan adaptasi. Semoga kita nantinya tetap bisa menjalani sebagai mahasiswa baru, sebagai mahasiswa di Unidar, tetap berprestasi dengan segala kewaspadaan yang harus kita jaga, dengan strategi yang harus kita lakukan supaya tujuan belajar sampai pada seperti yang diharapkan, terutama harapan orang tua kalian. Baik, dalam kegiatan PKKMB ini nanti karena ini sudah tahap 2, harus ada penyesuaian karena tahap pertama sudah dimulai 2 minggu yang lalu. Maka untuk yang kelompok PKKMB Bidar Muda kedua ini ada PR beberapa materi yang harus diikuti secara cepat. Inilah yang saya katakan kalian menjadi sangat luar biasa karena harus mengejar ketertinggalan materi-materi yang sudah disampaikan 2 minggu yang lalu supaya nanti segera bersama-sama dengan gelombang pertama, tahap pertama. Dan untuk semuanya itu silakan diawali dengan bersyukur. Jadi kalian diterima seperti disampaikan Pak Rektor, ini bukan secara kebetulan saja, bukan sembarang orang, tapi kalianlah orang yang berkualitas, pasti bisa mengikuti segala tekanan, segala tantangan lingkungan, tantangan kehidupan itu akan dilalui dengan sebaik-baiknya. Awali dengan bersyukur, kalian bisa menjadi mahasiswa baru, dan tahapnya adalah nanti untuk materi yang sudah tertinggal, ini ada 4 kelompok materi. Yang pertama adalah materi tentang pengenalan diri kita sebagai bagian bangsa Indonesia. Jadi kita harus disadarkan bahwa kita adalah bagian bangsa Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus mempunyai wawasan kebangsaan dan punya jiwa bela negara. Nanti ada materi yang sudah disiapkan melalui YouTube yang sudah siap. Kemudian materi kedua adalah pengenalan diri kita. Mahasiswa baru sekarang harus menyadari bukan siswa SMA lagi. Sekarang sudah menjadi mahasiswa, harus mengenal tentang perguruan tingginya. Bagaimana sih hidup di perguruan tinggi? Kemudian sekarang ada konsep lagi bahwa kampus kita mengenal konsep kampus merdeka atau dan juga merdeka belajar. Ini nanti materi-materi akan disampaikan konsepnya seperti apa. Jadi sebagai mahasiswa berbeda dengan ketika menjadi siswa SMA atau STM dan lain sebagainya. Ini ada ciri-ciri khas tertentu yang harus dipahami. Insya Allah materi sudah tersedia, nanti tinggal diakses. Materi yang ketiga adalah pengenalan prodinya dan fakultasnya. Jadi kalau dari sekian 368 mahasiswa tahap 2 ini tersebar di berbagai prodi, berbagai fakultas, harus mengenal prodinya, kekasan dari prodinya, dan siapa pamong di masing-masing fakultas, masing-masing prodinya. Juga kegiatan di prodi dari kegiatan kemahasiswaannya. Saya harus gabung kemana, kegiatan apa, itu nanti akan dijelaskan pada materi yang ketiga, kelompok ketiga.
Dan materi yang keempat adalah kelompok sebagai pengenalan lingkungan. Setelah mengenal dirinya sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga perguruan tinggi, dan sebagai warga sivitas akademika di prodi tertentu, kita harus mengenal lingkungan kita. Jadi untuk kelompok keempat ini adalah kita mengenal lingkungan kita. Yang pertama adalah lingkungan kebangsaan kita. Kita harus bebas dari paham-paham yang intoleran. Jangan sampai terjebak menjadi dalam kegiatan radikalisme. Jadi nanti ada materi tentang bagaimana kita supaya tidak terjebak dalam kegiatan-kegiatan yang merongrong kebangsaan kita. Yang kedua, lingkungan sosial dan lingkungan hidup. Jadi nanti dikenalkan kita berada di Magelang, itu dilindungi dengan gunung-gunung dan sebagainya, dan juga sekarang kita dalam kondisi bencana sosial, bencana penyakit seperti ini, kita harus mengenal bagaimana kita hidup dengan lingkungan kita. Materinya tentang pengenalan lingkungan hidup. Dan pengenalan kemudian adalah mengenal lingkungan kita adalah lingkungan tentang kalian sebagai mahasiswa baru nanti harus berprestasi. Kekasan dari Untidar adalah visinya adalah menjadikan alumninya nanti pandai berwirausaha. Jadi kita berikan materi juga bagaimana trik-trik strategi mahasiswa bisa berprestasi terutama dalam berwirausaha. Dan yang terakhir, materi tentang lingkungan kita adalah lingkungan global. Bagaimana nanti mahasiswa tidak menjadi manusia yang merasa baik di lingkungannya sendiri. Tapi kita mengenalkan tentang globalisasi di bidang pendidikan, kita mengenal tentang go internasional. Kita bisa Borobudur dikenal dunia, bagaimana Untidar juga akan dikenal dunia. Dan kita sebagai bagian masyarakat Magelang juga harus membangun diri kita, terutama mahasiswa, bagaimana dikenal dunia dengan prestasi-prestasi internasionalnya. Itulah materi-materi pokok dari PKKMB. Selain itu, nanti juga ada penguatan dari materi-materi itu, yaitu dua materi penguat. Satu tentang pengenalan Presma, prestasi mahasiswa. Selain mahasiswa dituntut IP bagus, secara akademis bagus, juga punya atribut-atribut lain yang dikenalkan, misalnya berprestasi di bidang karya tulis, berprestasi di bidang olahraga, prestasi bidang seni Quran dan sebagainya, itu nanti akan dikenalkan. Apa saja sih prestasi-prestasi yang dibina di Untidar ini akan dikenalkan. Dan yang terakhir, penguatan tentang pengenalan lingkungan, yaitu tentang baksos. Kita tidak ada artinya hidup kita seperti yang ditekankan Bapak Rektor tadi, kita harus bermanfaat pada lingkungan kita. Jadi sejak awal akan kami kenalkan supaya kita manusia baru punya kepedulian lingkungan. Jadi sebelum beraktivitas perkuliahan dari mahasiswa nanti harus mengenal lingkungannya, kenal RT-nya, kenal RW-nya, dengan melakukan bakti sosial di lingkungannya masing-masing. Nanti semua kegiatan ini akan dikemas secara terstruktur. Bersyukurlah kakak-kakak kelas kalian sudah menjadi pendamping yang baik yang tergabung dalam Penakel. Nanti akan mengarahkan beberapa Penakel akan dibimbing oleh dosen pembimbing dan nanti akan dilaporkan secara struktur kepada universitas. Jadi kegiatan PKKMB ini adalah kegiatan yang wajib dilakukan bagi mahasiswa baru supaya kenal bagaimana nanti ketika hidup di kampus itu harus melakukan apa. Jadi ini pintu pengenalan pertama supaya menjadi mahasiswa yang terbaik. Jangan khawatir, kakak kelas dan dosen-dosen akan mendampingi secara baik meskipun secara online, tetapi insya Allah ini siap 24 jam untuk mendampingi kegiatan PKKMB ini. Dan secara teknis nanti akan dijelaskan oleh panitia bagaimana harus mengakses
Seperti dikatakan, untuk perkuliahan melalui elita, tetapi ini sudah dikenalkan dalam PKKMB ini dengan ilmu. Jadi harus mengakses materi kuliah itu seperti apa, kemudian registrasi harus seperti apa, ngisi KRS seperti apa, sudah ada sistemnya semuanya, sudah dikenalkan di PKKMB ini, sehingga nanti ketika betul-betul jadi mahasiswa berkuliah itu tidak canggung-canggung lagi. Saya rasa itu rangkaian PKKMB tahap 2 ini. Bismillah, mudah-mudahan sukses semuanya dan tetap semangat mengikuti kegiatan PKKMB sampai berakhir dan berkah untuk kita, terutama untuk Untidar tercinta. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Prof. Gi untuk arahan dan laporannya. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah doa yang akan dipandu oleh Bapak Sukron Mazid MSPD MPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini, di tengah pandemi ini, perkenankanlah kami memanjatkan puji syukur kehadirat-Mu, karena rahmat dan ridho-Mu lah kami diberikan kesehatan dan kenikmatan. Semoga berkah dan taburan rahmat-Mu senantiasa mengucur menyirami dengan kelembutan dan kasih sayang dalam acara PKKMB tahap 2. Jadikanlah para mahasiswa baru kesatria di padang pasir agar terorganisir dalam memperoleh dan mempraktikkan ilmu tanpa mubazir. Jadikanlah Untidar sukses dan jaya agar mampu berkontribusi nyata kepada bangsa dan negara. Bimbinglah kami para hamba-Mu agar selalu diberikan jalan yang lurus dan benar. Ya Allah yang Maha Kuasa, berikanlah kepada kami kemampuan untuk selalu mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dan kepada orang tua kami, kepada para pejuang dan pahlawan kusuma bangsa kami, serta kepada para pemimpin kami. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk mengerjakan perintah-perintah-Mu, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk selalu meninggalkan dan menjauhi larangan-larangan-Mu. Masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa dan pandai bersyukur. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada hari ini kami keluarga besar Universitas Tidar mengadakan PKKMB tahap 2 dengan segala kerendahan hati. Kami memohon kepada-Mu ya Allah, mudah-mudahan dalam proses PKKMB diberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan, serta para mahasiswa memperoleh ilmu yang bermanfaat, baik untuk diri mereka, keluarga, bagi masyarakat, agama, nusa, bangsa, dan negara. Dengan tambahan bekal ilmu yang mereka terima, semoga mereka semakin cerdas, tangguh, dan istiqomah dalam meningkatkan pengabdian mereka untuk membangun kualitas insan anak-anak bangsa di bumi pertiwi tercinta Indonesia, sehingga terwujud insan yang berkarakter mulia, insan yang paripurna. Anugerahilah mereka kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang diterima, sehingga mereka memiliki ilmu yang amaliyah dan amal yang ilmiah. Ya Allah yang Maha Bijaksana, Engkau Maha Kaya dan Maha Alim. Kami sadar bahwa ilmu yang kami miliki sangatlah kurang. Kami sangat membutuhkan tambahan ilmu dari-Mu ya Allah, untuk bekal pengabdian kami dan menambah kualitas diri kami, agar kami menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Ya Allah yang Maha Perkasa, berilah kami kekuatan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan di Universitas Tidar ini.
Jauhkanlah kami dari perpecahan dan segala bentuk kezaliman yang membuat kami semakin jauh dari ridho dan berkah-Mu ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami, khususnya kepada para calon mahasiswa baru, kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Bentangkanlah jalan kemudahan di hadapan kami, sehingga kami berhasil dan sukses dalam meraih cita-cita kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang berbahagia, tibalah kita di ujung acara. Tetapi sebelum kami tutup, kami akan menyampaikan informasi yang sangat penting dan krusial bagi teman-teman mahasiswa baru semuanya. Yaitu setelah ini teman-teman diminta untuk mengakses elmo.untidar.ac.id memakai akun Sibadu masing-masing. Baik. Lalu untuk berdasarkan rundown acara, untuk kegiatan 1 akan dimulai pukul 10 sampai dengan pukul 11.30. Kegiatan 1 ini berisi tentang, nanti teman-teman diminta untuk menonton video. Lalu ada pembinaan kesadaran bela negara, ada kehidupan berbangsa dan bernegara, dan yang ketiga ada pembinaan gerakan revolusi mental. Untuk 30 menit setelahnya, yaitu 11.30 sampai 12, teman-teman diminta untuk mengerjakan post-test di kegiatan 1. Semuanya sudah lengkap dan sudah diposting di elmo.untidar.ac.id. Untuk yang kegiatan kedua, bagaimana Mbak Ayu? Ya, jadi nanti setelah kegiatan 1, kita ada break dulu dari pukul 12 sampai dengan pukul 13.00. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan 2, dimulai pukul 13.00 sampai dengan 14.30. Untuk maba dipersilahkan menonton video melalui kanal yang terdapat di elmo.untidar.ac.id. Kegiatan 2 tersebut berisi tentang yang pertama sistem pendidikan tinggi di Indonesia dan program Merdeka Belajar. Yang kedua mengenai pengenalan nilai budaya dan karakter mahasiswa Untidar. Kemudian ada pengenalan sistem pendukung kegiatan akademik Untidar. Dilanjutkan pengenalan sistem pembelajaran daring di Untidar. Dan yang terakhir pengenalan sistem pembelajaran daring di Untidar. Setelah menonton YouTube tersebut, teman-teman dipersilahkan untuk mengerjakan kegiatan post-test selama 30 menit dari pukul 14.30 sampai dengan 15.00. Baik, terima kasih. Untuk kegiatan 1 dan kegiatan 2 harap diselesaikan pada hari ini, Sabtu tanggal 12 September 2020. Dan kami juga akan menginformasikan untuk hari kedua PKKMB, hari kedua PKKMB tahap kedua yang akan dilaksanakan besok, hari Minggu 13 September 2020. Kegiatannya akan dimulai pada pukul 8 sampai dengan pukul 11 untuk kegiatan 3. Jadi teman-teman sudah siap besok pagi jam 8, siap mengakses elmo.untidar.ac.id sesuai dengan sipadunya ya. Dan di kegiatan 3 ini ada PKKMB fakultas. Jadi nanti teman-teman mengisi dan masuk sesuai fakultasnya masing-masing. Ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sedangkan selanjutnya pukul 11 sampai 12, 1 jam, teman-teman diminta untuk mengisi post-test kegiatan ketiga. Masih tetap di elmo.untidar.ac.id.
Selanjutnya masih ada lagi kegiatan 4 yang akan dimulai pukul 13 sampai dengan pukul 14, yaitu tentang kegiatan penanggulangan intoleransi dan radikalisme. Teman-teman bisa mengakses kembali di Elmo dan juga di YouTube Universitas Tidar. Setelah menyaksikan YouTube tersebut, teman-teman dipersilahkan untuk mengisi post-test dari pukul 14 sampai dengan 14.30. Setelah selesai kegiatan 4 itu sebetulnya dilaksanakan setiap hari Sabtu pada bulan September. Berhubung ini sudah berjalan 2 kali pertemuan, jadi teman-teman nanti melaksanakan 2 kegiatan sekaligus. Yang pertama tadi tentang penanggulangan intoleransi dan radikalisme, kemudian yang kedua yaitu tentang kesadaran lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana di perguruan tinggi. Nah, untuk yang kegiatan kesadaran lingkungan hidup, teman-teman bisa mulai mengakses laman Elmo dari pukul 14.30 sampai dengan 15.30. Kemudian setelah selesai menyaksikan video tersebut, teman-teman diharapkan untuk langsung mengerjakan post-test dari pukul 15.30 sampai dengan 16. Begitu, Bu. Baik, demikianlah acara pembukaan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Universitas Tidar tahap 2 tahun 2020. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Arifin, kepada Prof. Di dan juga Bapak Giri yang telah hadir di studio ya. Kita bisa bilang di studio ya, luar biasa. Terima kasih banyak dan terima kasih juga Bu Ayu. Terima kasih Bu. Kami mewakili panitia mengucapkan memohon maaf apabila ada kata atau tindakan yang kurang berkenan. Begitu, kita akhiri saja. Ya, Tuhan, silahkan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.